Taeyong membawa Yen masuk ke dalam kamarnya. Pria itu lalu menyuruh Yen untuk bersembunyi di bawah kolong tempat tidur. Ini tempat yang pas karena Taeyong tahu kakeknya pasti tidak melihat ke bawah tempat tidur. Jangan bersuara, oke? Cepat masuk, bisik Taeyong. Gadis itu mengangguk dan langsung masuk ke dalam. Taeyong lalu merapikan kembali tempat tidurnya, matanya pun melihat Yen di kasurnya membuatnya menghela nafas frustasi. Tanpa pikir panjang, pria itu langsung menutupnya dengan selimut. Pria itu lalu mengunci lemari pakaian tempat Yen menaruh bajunya dan menyembunyikan kuncinya di saku celana. Ini untuk jaga-jaga jika kakeknya tiba-tiba membuka lemari. Baru saja Taeyong sampai di ruang tengah, pintu apartemennya terbuka, membuat pria itu mematung di tempatnya dengan tatapan terkejut. "Weh, kenapa kau menatapku seperti itu?" gumam kakeknya. "Bagaimana Haraboshi bisa tahu sandi apartemenku?" ucap Taeyong terbata-bata. Kakek Kim tersenyum tipis. "Tentu saja aku tahu. Jika aku tidak tahu, mana mungkin aku bisa..." Taeyong menepuk jidatnya. Dia baru ingat jika dia mendapat apartemen ini dari kakeknya dan kakeknya juga yang memberitahu kata sandinya. Untung saja kakeknya menelponnya terlebih dahulu. Jika pria tua itu langsung datang dan masuk ke sini tanpa menekan bel, dia pasti sudah mendapati Taeyong. Syukurlah Tuhan masih berpihak padanya. "Ada apa Haraboshi datang ke sini?" tanya Taeyong. "Aku tadi hendak potong rambut di tempat langgananku. Kebetulan lokasinya di dekat sini. Aku ingat kau tinggal di apartemen ini, jadi aku memutuskan untuk mampir." "Oh," Taeyong mengangguk perlahan. "Dan kenapa kau menyuruh banyak anak buahku berjaga di sini? Mereka bilang kau menyuruhnya untuk menjaga temanmu." Tubuh Taeyong seketika menegang mendengar pertanyaan kakeknya itu. "Oh itu, sebenarnya aku sedang melindungi temanku dari para perampok. Kemarin teman kerja kelompokku yang tinggal di sebelah apartemen ini dikejar beberapa orang jahat. Jadi karena kasihan aku sengaja menyuruh anak buahku untuk berjaga di luar agar para perampok itu tidak datang ke sini dan temanku aman," jelas Taeyong. "Oh begitu, sekarang di mana teman kerja kelompokmu itu? Aku ingin bertemu dengannya." "Ah itu, dia sudah berangkat kuliah. Pagi-pagi sekali dia bilang ada kelas pagi, sekaligus ingin menghindari perampok yang mengejarnya kemarin." "Oh begitu," gumam kakek Taeyong lalu duduk santai di sofa. Taeyong terus memperhatikan pria tua itu. Haraboshi masih ingin di sini. Aku sekarang harus berangkat kuliah. Nih aku ingin istirahat sebentar di sini. Kau kuliahlah, sudah ada sopir yang akan mengantarku pulang." Taeyong mengetuk bibirnya. Bagaimana ini? Jika dia meninggalkan kakeknya sendirian di sini, takutnya kakeknya menemukan barang-barang milik Yen, dan dia pasti curiga. Taeyong juga tidak tega membiarkan Yen bersembunyi di bawah tempat tidur. Kakek Taeyong tiba-tiba melihat sebuah sandal bulu berwarna pink di bawah meja. Milik siapa sandal ini? Mata Taeyong melebar. Ia lupa menyembunyikan sandal milik Yen. "Oh ini milik teman kerja kelompokku Haraboshi." "Jadi temanmu perempuan?" Taeyong mengangguk lalu. "Nih memangnya kenapa?" "Ya tidak apa-apa, karena tadinya aku pikir temanmu itu laki-laki. Pantas saja aku meminta bintang pengawal berjaga di sini." Taeyong hanya tersenyum tipis sembari menggaruk tekuknya yang tak gatal. Dia merasa bersalah karena membohongi pria tua ini. Tapi bagaimana lagi? "Ya sudah, aku akan istirahat sebentar di sini. Kau berangkatlah, nanti terlambat." Taeyong mengangguk. "Oh ya, jika Haraboshi melihat benda milik perempuan, itu semua adalah milik temanku. Jangan berpikir yang macam-macam." Iya, cepat sana pergi. Nanti kau terlambat." Pria tampan itu mengangguk mengerti lalu berbalik pergi menuju pintu keluar. Sebenarnya ada perasaan khawatir dia meninggalkan Yen di saat kakeknya ada di sini. Sesuai janjinya pada Yen, hari ini Taeyong pergi ke perusahaan Choi. Tidak apalah dia bolos satu mata kuliah hari ini. Yang penting salah satu tujuan awalnya untuk menyelamatkan perusahaan ayah Yen. Taeyong berdiri di depan sebuah gedung pencakar langit.
Dia menarik nafas dalam-dalam, lalu mengembuskannya secara perlahan. Setelah menemui pengacara pribadi almarhum Ayah YN dan menceritakan semua tujuannya, pria tinggi itu melangkah memasuki perusahaan tersebut. Baru saja menginjakkan kakinya di tempat itu, para karyawan yang berada di dekatnya langsung menatap Taehyung lekat. Kebanyakan dari mereka tidak tahu siapa pria tampan yang kini berada di hadapan mereka. Taehyung tetap melangkah santai menuju resepsionis. Selamat pagi tuan, ada yang bisa saya bantu? Ucap wanita itu tanpa terpesona dengan paras pria di depannya. Saya ingin bertemu dengan CEO sementara perusahaan ini. Oh, Nyonya Hiemi, beliau belum datang tuan. Apakah Anda sudah membuat janji sebelumnya? Taehyung menghela nafas panjang. Bagaimana bisa perusahaan ini memiliki CEO yang sangat malas seperti itu? Resepsionis yang mendengar itu otomatis bingung dengan maksud ucapan Taehyung. Taehyung tersenyum lebar. Perkenalkan, aku Kim Taehyung. Aku adalah kekasih Choi Yen, putri semata wayang mendiang Choi Yunho. Apa kalian sudah tahu? Resepsionis itu menggeleng pelan. Kebetulan sekali aku ada di sini, jadi aku akan langsung memberitahumu saja. Tuan Choi memaraskan semua asetnya pada putrinya. Yen, dia adalah kekasihku, tapi karena Yen tidak mengerti dengan masalah perusahaan. Mereka yang mendengar itu pun kaget. Maaf tuan, tapi bukankah Anda harus menjadi suami Nona Yen dulu? Aku sudah mendapat izin dari Yen dan juga pengacara pribadi Tuan Choi menyetujui semua keputusan yang dibuat Yen karena Yen adalah pemegang hak waris perusahaan aset ayahnya. Kalian tenang saja. Aku kesini karena ingin bertemu CEO sementara perusahaan ini, tapi ternyata dia sangat pemalas. Bagaimana perusahaan tetap maju jika pemimpinnya malas seperti ini? Para karyawan itu sebenarnya setuju dengan ucapan Taehyung. CEO mereka memang tidak terlalu memperhatikan kemajuan perusahaan. Wanita parubaya itu lebih sering pergi keluar untuk bersenang-senang dan melimpahkan semua tugasnya. Taehyung menghela nafas. Aku akan menunggunya. Di mana ruangan CEO-nya? Bisakah kau memberitahuku? Resepsionis itu mengangguk lalu menunjukkan jalan menuju ruangan posisi paling tinggi di perusahaan ini pada Taehyung. Setelah Taehyung pergi, karyawan yang masih di sana pun mulai berbisik-bisik. Dia sangat tampan dan terlihat masih muda. Mungkin benar dia adalah kekasih Nona Choi. Nona Choi yang tidak tahu menahu tentang perusahaan pasti telah menyuruh kekasihnya itu. Tapi bukankah di sini sudah ada CEO Yemi? Kenapa Choi malah menyuruh kekasihnya? Ya, Nona Choi pasti sudah tahu bagaimana kelakuan bibinya itu. Makanya dia menyuruh orang lain yang bisa dia percaya untuk mengurus perusahaan. Benar, sepertinya pria tampan itu bisa mengurus perusahaan. Aku akan sangat senang jika dia benar-benar menjadi CEO di sini dan bisa bertemu dengannya setiap hari. Kalian tidak akan sering bertemu dengannya. Tiba-tiba suara seorang pria terdengar. Woi, apa maksudmu Henry? Henry melipat tangannya di dada. Aku tahu siapa dia. Dia adalah cucu pemilik Shinwa Group dan dia masih kuliah, tapi dia dikenal sangat jenius. Apa? Mereka semua tercengang. Lalu kenapa dia bilang akan menggantikan CEO di sini? Henry menggeleng pelan. Entah, aku belum mengerti. Bisa jadi dia hanya mengganti CEO Yemi dengan orang lain. Setelah mengetahui sifat Nyonya Yemi seperti ini, dia juga harus fokus mengurus perusahaan kakeknya dan kuliah. Jadi menurutku dia hanya akan menyuruh orang yang dia percaya untuk menjadi CEO sementara perusahaan ini. Oh, seperti itu. Terserahlah apa yang terjadi. Yang jelas perusahaan ini harus tetap maju agar kita bisa tetap bekerja. Kalian tahu, semenjak kematian Tuan Choi aku jadi khawatir. Dia sama. Aku juga berpikir seperti itu. Apalagi setelah CEO barunya ternyata Nyonya Yemi yang sangat tidak cocok memimpin perusahaan. Aku jadi pasrah jika perusahaan ini akan hancur. Syukurlah sekarang ada orang yang benar-benar bisa mengurus sebuah perusahaan datang ke sini dan membantu kita. Kira-kira siapa ya yang menjadi CEO baru kita nanti?
Entah, mungkin pemuda itu akan memilih salah satu dari karyawan senior yang memiliki jabatan tinggi di sini. Taeyong memasuki ruangan yang lumayan luas di lantai paling atas gedung itu. Dia melihat sekitar dan cukup kagum dengan dekorasi ruangan ini. Taeyong mendekat ke arah meja dan melihat sebuah foto kecil tertempel di sana. Dia yakin itu adalah foto Yen. Taeyong lalu duduk di kursi itu, terlihat agak berdebu. Sepertinya ruangan ini tidak pernah ditempati. Ya, tentu saja karena CEO barunya tidak terlalu peduli dengan perusahaan dan lebih peduli dengan uang perusahaan saja. Pria itu kemudian mengusap foto anak perempuan bersama ayahnya itu. Ayahnya ternyata sangat menyayangi putrinya. Mian, aku belum sempat bertemu denganmu, Tuan. Aku berjanji akan menjaga putrimu dengan baik. Anda bisa mempercayakan semuanya padaku. Tiba-tiba seorang pintu ruangan itu terbuka memperlihatkan seorang wanita parubaya dengan penampilan nyentrik di depannya. Bukankah kau adalah cucu dari? Ya benar, potong Taeyong. Sedang apa kau di sini? Dan lancang sekali kau duduk di kursi itu tanpa izin. Taeyong tersenyum. Aku tidak perlu izin untuk duduk di kursi ini, karena mulai sekarang akulah CEO yang baru di perusahaan ini. Mau apa maksudmu? Atas permintaan dari pewaris aset Tuan Choi, yaitu Choi Yen, dia memintaku untuk mengurus perusahaan ayahnya agar tidak mengalami kebangkrutan. Taeyong tersenyum miris. Nyonya Choi tidak berhak menentukan apapun tentang perusahaan ini karena dia bukan pemilik hak waris. Semua warisan Tuan Choi kan sekarang sudah menjadi milik Yen, termasuk perusahaan ini. Tapi, dan sebagai orang kepercayaan Yen, mulai sekarang kau jangan datang lagi ke perusahaan ini. Kau dipecat, Yen tidak suka dengan cara bekerjamu. Kau hanya menghabiskan uang perusahaan untuk membeli barang-barang yang tidak penting. Jika ini terus menjadi, maka perusahaan Choi akan merugi. Bukan aku, tapi ini keinginan Yen sendiri. Silakan angkat kaki dari tempat ini. Jawab Taeyong lalu meraih sebuah telepon di sampingnya untuk menghubungi security. Aku berhak ikut campur karena aku adalah calon suami Yen. Jawab Taeyong santai. Aku tidak rela perusahaan kekasihku dipimpin orang-orang sepertimu. Apa? Bukankah kau menyukai putriku? Taeyong tertawa renyah. Itu dulu, tapi setelah aku tahu bagaimana kelakuan putrimu itu, aku pun sadar jika putrimu tidak pantas bersanding denganku. Guys, kau anak, aku akan memberitahu yang kau lakukan pada kakekmu. Silakan saja, kakekku pasti tidak akan melarang cucunya menyelamatkan perusahaan Choi dari orang takut sepertimu. Ya, awas kau, teriak Yemi. Para security pun datang dan langsung menyeret Yemi keluar dari ruangan itu. Taeyong menghela nafas panjang setelah wanita itu sudah tidak ada di ruangan itu. Dia lalu memikirkan kakeknya. Taeyong sudah memiliki kata-kata yang akan dia gunakan jika kakeknya marah dan tidak setuju dengan apa yang dia lakukan. Pria itu kemudian mengusap wajahnya lalu kembali mengambil telepon yang masih berada di dekatnya. Dia akan menghubungi orang-orang dengan jabatan cukup tinggi di perusahaan ini untuk memilih siapa yang akan menggantikan Yemi, yang sudah memberikan beberapa daftar nama yang merupakan orang paling dipercaya ayahnya. Dan Taeyong yakin orang-orang itu pasti akan melakukan yang terbaik demi perusahaan. Taeyong juga akan rutin datang ke sini untuk mengecek kemajuan perusahaan dan mengawasinya. Apa? Tuan Kim berdiri dari kursi kebesarannya. Rahangnya mengeras dan wajahnya memerah menahan amarah. Bagaimana bisa dia memecatmu? Yemi menunduk di depan pria itu. Setelah diusir dari perusahaan Choi, dia langsung menemui Tuan Kim untuk menceritakan semua yang dia alami tadi. Dia bilang dia disuruh oleh Yen yang tidak suka dengan cara kerjaku. Tuan Kim mengusap wajahnya frustasi. Jadi dia adalah kekasih Yen, dan Yen mempercayakan perusahaan ayahnya pada Taeyong. Padahal aku sedang ada proyek di Jeju dengannya. Jika seperti ini, aku harus memikirkan cara lain lagi untuk mendapatkan perusahaan Choi Yun Ho. Yang ku tahu hubungan Taeyong dengan Yen tidak direstui oleh kakeknya. Bagaimana kalau kita pengaruhi kakeknya agar tidak mengizinkan Taeyong ikut campur dengan masalah perusahaan keluarga Choi? Tuan Kim
mengangguk setuju. Ide bagus, kalau begitu rencana ini aku serahkan padamu dan adikku itu. Untuk saat ini aku tidak bisa ikut campur dulu sampai proyekku di Jeju dengan perusahaan sewa selesai. Aku tidak ingin Taehyung menghentikan proyek itu karena tahu aku juga ikut. Intinya tugasmu harus membuat kakek Taehyung tidak mengizinkan cucunya ikut campur dengan masalah perusahaan Choi itu saja. Tuan Kim menghela nafas panjang lalu meminum kopinya yang ada di meja. Dia baru tahu jika kekasih Yen adalah Kim Taehyung. Singkatnya, kasih Yen adalah seorang dosen. Tunggu dulu, dia ingat jika gadis itu berhasil kabur setelah ada seorang yang memukul kepalanya secara diam-diam di rumah kosong itu. Lalu orang itu membawa Yen kabur dan hingga detik ini. Apa jangan-jangan Kim Taehyung ada hubungannya dengan semua ini? Jika dia memang benar yang menyelamatkannya, Yen, dari mana Taehyung tahu rencananya? Pukul 7 malam, Taehyung kembali ke apartemennya. Dia membuka pintu dan langsung mencari Yen. Dia ingin bertanya pada gadis itu apakah dia bersembunyi cukup lama dari kakeknya kemarin. Choi Yen, panggil Taehyung mencari gadis itu di dapur. Tak lama susu cantik itu terlihat menengok dan tersenyum ke arahnya. Kau sudah pulang, kemarilah Tae, aku sedang memasak untukmu. Taehyung tersenyum dan tanpa pikir panjang langsung menghampiri gadis itu. Kau membuat apa sayang? Jangan bilang kau membuat capcay lagi, ucapnya lembut sembari memeluk pinggang Yen. Tidak, aku hanya membuat sayur sup dan ayam goreng saja. Ayo cobalah, jika menurutmu ada yang kurang, kau bisa menyuruhku menambahkan sesuatu. Taehyung langsung membuka mulutnya dan mencoba rasanya. Bagaimana? Yen menoleh ke samping, berusaha melihat ekspresi wajah Taehyung ketika mencoba masakannya. Sinja, mata Yen berbinar. Jangan berbohong. Tidak, aku tidak berbohong. Kajak kita langsung makan saja, perutku sudah kelaparan. Cap Taehyung langsung mengambil mangkok besar berisi sup sayuran itu dan membawanya ke meja makan. Mereka berdua duduk berdampingan di meja makan. Yen langsung mengambilkan makan untuk pria tampan itu. Maaf, aku hanya bisa masak ini. Lain kali aku akan belajar masak makanan yang lebih mewah lagi. Kurencana, kita memang harus belajar dari sesuatu yang sederhana dulu, sayang. Yen tersenyum manis. Makanlah, harus dihabiskan. Hihi. Taehyung mengangguk lalu mulai menyantap makanan itu. Yen masih setia memperhatikan pria itu menikmati makanannya. Aku akan makan sekarang. Taehyung, bagaimana soal perusahaan ayahku? Semua sudah aku urus sesuai keinginanmu. Aku sudah memecat Ibu Airin dan aku sudah menyuruh nama-nama orang yang kepercayaan ayahmu untuk mengisi kursi penting di perusahaan itu. Aku sesekali akan datang ke sana dan mengecek pekerjaan mereka. Jelas pria itu. Bagaimana jika kakekmu tahu soal ini? Kau tenang saja, aku sudah menyiapkan alasan yang pas jika dia bertanya soal perusahaan ayahmu. Jawab pria itu santai. Namun detik kemudian dia menoleh ke arah Yen dengan tatapan serius. Oh iya, bagaimana tadi pagi? Saat aku pergi, kakekku tidak mencurigai apapun lagi kan? Yen tersenyum lalu menggeleng. Ani, kurasa dia hanya tidur sebentar lalu kembali pulang. Untunglah dia tidak masuk ke kamar kita. Taehyung menghela nafas lega. Syukurlah. Memangnya kenapa? Tadi saat kau sudah bersembunyi di bawah tempat tidur dan aku keluar ingin membuka pintu, ternyata kakekku sudah ada di ruangan tengah. Aku lupa jika dia tahu juga Sandi ke apartemen ini. Setelah rencana kita yang pertama selesai, besok aku akan melakukan rencana selanjutnya, mengusir ibumu dari rumah itu. Tapi jika kau melakukan itu, bagaimana jika Tuan Kim tahu keberadaanku? Biarkan saja dia tahu. Jika kau terus bersembunyi seperti ini, masalahnya tidak akan cepat selesai. Kau harus berani demi mempertahankan aset ayahmu. Tenang saja, kau akan baik-baik saja jika selalu berada di sisiku. Sepertinya kita tidak bisa mengusirnya, biar bagaimanapun dia masih istri sah almarhum ayahku. Taehyung tersenyum. Selama ada aku, semuanya pasti bisa. Selama semua kekayaan ayahmu atas namamu, kau bisa melakukan apapun. Taehyung lalu mengusap kepala Yen lembut. Kau ingat kata-kataku kan? Aku akan membalas perbuatan orang-orang yang menyakitimu. Aku akan menjadi sosok pengganti ayahmu. Yen tersenyum haru mendengar ucapan pria itu. Dia lalu memeluk Taehyung dengan erat. Taehyung tersenyum sembari mengusap-ngusap punggung gadis itu.
Setelah selesai makan malam, kini Taeyong bersiap-siap mandi. Pria itu berdiri di depan lemari dan mulai melepas dasinya. Tiba-tiba, sepasang tangan mungil melingkar di pinggangnya. Taeyong melihat itu hanya tersenyum tipis. Kau pasti lelah setelah seharian harus berurusan dengan banyak pekerjaan. Apa yang bisa aku lakukan agar rasa lelahmu berkurang? Taeyong teragak geli mendengar ucapan gadis itu. Ianya yang agresif akhirnya sudah kembali seperti dulu. Taeyong berbalik dan menghadap ke arah gadis cantik yang kini sedang menatapnya. Pria itu langsung meraup Yen dan Yen sedikit kaget karena gerakan tiba-tiba Taeyong, bukannya memberi jawaban. Yen pun membalasnya dengan senang hati, membiarkan Taeyong di dalam sana sangat lembut dan memabukkan. Tangan Taeyong turun, semakin menunduk membuat Yen sedikit terdorong ke belakang. Jika sudah begini, Yen yakin ini akan berakhir. Setelah beberapa menit, Taeyong akhirnya melepaskan dan menatap Yen intens. Kau ingin meringankan rasa lelahku? Yen mengangguk. Kalau begitu, temani aku mandi. Kedua alis Yen terangkat, tapi aku sudah mandi. Mandi lagi, Taeyong tersenyum dan langsung mengangkat Yen ala bridal style menuju kamar mandi kamar mereka. Bunyi ponsel Taeyong menggema di kamar yang luas itu. Yen langsung mendorong dada Taeyong, lalu menoleh ke samping. Angkat dulu, siapa tahu penting, ucapnya dengan nafas terengah. Dia ingin meringankan rasa lelah Taeyong, tapi sekarang justru dia yang kelelahan meladeni pria itu. Biarkan saja, itu pasti hanya rekan kerjaku yang menanyakan pekerjaan, ucap Taeyong dengan suara serak. Tapi jika tidak diangkat, suaranya akan mengganggu kegiatan kita. Kau tidak suka suara yang terlalu berisik jika kita kan? Baiklah, sayang jika kau memaksaku untuk menjawabnya. Racau Taeyong beranjak dari tempat tidur dan menghampiri Nakas untuk melihat ponselnya. Taeyong melihat nama yang tertera di panggilan itu. Kalinya sedikit mengkerut saat mengetahui siapa yang menelponnya malam-malam gini.